Bertemu saya lagi di Omachi Story bersama saya Chike Bidadewi. Omachi Story kali ini akan berbicara tentang Afrika Selatan. Saya terhubung dengan grup backpacker internasional dengan penggagasnya adalah Tim Gerrit, anak muda yang berbakat menurut saya. Karena beliaulah saya bisa mendapatkan tiket yang lumayan murah bersama 12 orang lainnya. Afrika Selatan itu negara yang berpenduduk sekitar 58 juta jiwa, 11 bahasa resmi nasional. Mungkin ini satu-satunya di dunia ya, negara yang memiliki 11 bahasa resmi dengan bahasa Zulu yang paling banyak digunakan. Yang pernah saya kunjungi pada bulan Juni tahun 2017 lalu. Saya tidak pernah membayangkan bisa terbang ke Afrika Selatan, negara yang dulunya saya pikir ya identik dengan kelaparan, negara miskin. Tapi ketika saya menginjakkan kaki di tanah itu, perspektif saya tentang negara yang paling banyak diduduki oleh orang kulit putih, maksudnya negara di Afrika yang paling banyak ditinggali oleh orang kulit putih itu sungguh menakjubkan. Berangkat dari Jakarta menuju Singapura, dari Singapura menuju ke Afrika, waktu itu kami harus transit di Ethiopia, nama bandaranya Addis Ababa. Dari Addis Ababa kami harus terbang sekitar 6 jam kembali menuju Tambo International Airport di Johannesburg. Dengan pengalaman yang di awal juga kami tertinggal koper ya, jadi serombongan kami kopernya tuh tertinggal di bandara Addis Ababa. 2 hari pertama tuh kami harus keluarkan uang ekstra untuk membeli segala hal yang seharusnya tidak kami beli andaikan koper kami tidak bermasalah. Tapi itu membuat kami banyak waktu. Kami pergi ke Nelson Mandela Square, itu pusat perbelanjaan keren ya di Johannesburg, dengan patung Nelson Mandela yang tinggi sekitar 7 meter ke atas ya, dan banyak sekali orang berfoto di sana. Johannesburg adalah kota yang dihuni oleh lebih dari 9 juta orang. Di Johannesburg kami mengunjungi Soweto yang merupakan singkatan dari South West Township. Populasinya sekitar 1,5 juta jiwa, dan di sini adalah daerah yang sejarahnya banyak ya terkait Afrika Selatan. Kami menuju ke Jalan Vilakazi, di mana 2 tokoh peraih Nobel pernah tinggal di sini, yaitu Nelson Mandela dan Desmond Tutu. Jadi ini adalah satu-satunya jalan di dunia yang pernah dihuni oleh 2 orang peraih Nobel. Kami pergi ke Vilakazi 8115, itu adalah rumah perjuangan Nelson Mandela. Rumah kecil dengan 2 kamar tidur berukuran 3 kali 2 meter. Tiap kamarnya ini masih terlihat bekas-bekas peluru. Ini rumah yang pernah ditinggali oleh Mandela selama puluhan tahun, sejak tahun 1946. Disinilah Nelson Mandela menitikkan air mata, merintih pedih, mewakili jutaan rakyat Afrika Selatan yang tertindas. Di rumah ini Mandela merancang gerakan untuk membangun mimpi rakyat Afrika Selatan. Tak jauh dari sana kami bisa melihat Orlando Towers, yaitu dulunya adalah bekas pembangkit listrik tenaga batubara, menerangi kota Johannesburg selama 50 tahun. Orlando Towers ini sekarang digunakan sebagai tempat bungee jumping ya. Di Johannesburg kami juga mengunjungi Apartheid Museum. Secara resmi Afrika Selatan baru merdeka pada tahun 1994, karena sebelumnya mereka adalah seperti sistem oligarki ya.
mereka harus hidup di bawah sistem apartheid atau pemisahan ras. Dimulai tahun 1948, orang kulit hitam tidak boleh bersekolah di sekolah yang sama tempat orang kulit putih bersekolah. Orang kulit hitam tidak boleh makan dan minum di sebuah restoran di tempat yang sama di mana orang kulit putih makan dan minum. Orang kulit hitam tidak boleh masuk ke gerbong yang sama di dalam kereta dengan orang kulit putih. Orang kulit hitam tidak boleh masuk ke sebuah gedung atau ke satu tempat lewat pintu yang sama di mana pintu itu dimasuki oleh orang kulit putih. Orang kulit hitam Afrika Selatan adalah manusia kelas 2, ya, seperti budak, karena mereka sama sekali tidak punya hak. Bahkan untuk mengikuti pemilihan umum, mereka tidak punya hak pilih. Afrika Selatan terhubung dengan banyak bangsa lain di bumi ini. Jika kita melihat ada banyak orang-orang kulit hitam di benua Amerika atau Eropa, itu karena orang-orang kulit putih dulu membawa mereka ke benua lain untuk diperjualbelikan sebagai budak. Di Johannesburg kami juga bisa naik ke Carlton Building. Dari lantai 50 kita bisa melihat kota Johannesburg, ya. Di sela-sela waktu kami juga bisa pergi berbelanja, membeli lukisan-lukisan dan melihat bangunan-bangunan banyak yang terlihat seperti di Eropa. Gereja-gereja, kafe-kafe, restoran-restoran, jalan-jalan itu seperti mengingatkan saya dengan kota-kota di Eropa. Dari Johannesburg kami terbang ke Cape Town. Cape Town terletak di kaki gunung Table, ya, atau Table Mountain, didirikan oleh orang-orang Belanda pada tahun 1652. Kemudian direbut oleh orang-orang Inggris pada tahun 1886. Kota ini diperebutkan oleh Inggris, Belanda, dan Prancis hingga terjadi perang Boer, ya. Mengapa bangsa Eropa memperebutkan daerah ini? Oh, tentu mereka butuh untuk kapal-kapal mereka berlabuh, mengisi bahan bakar dan mengisi perbekalan sebelum mereka menuju ke negara-negara timur jauh penghasil rempah, ya. Cape Town adalah Tanjung Harapan dengan tebing-tebing dan batu-batu indah, pemandangan alam yang sangat natural, langit biru, burung onta juga antelop ditemukan jika kamu beruntung di taman nasional mereka. Di Cape Town juga kami melewati pantai Clifton dan Camps Bay, itu sekitar 6 km dari pusat kota, daerah yang memikat, daerah yang pasti orang-orang kaya yang memiliki real estate indah di sana, ya, dengan Table Mountain sebagai latar belakang dan pantai-pantai berpasir putih berkilauan sebagai halaman depan mereka. Sungguh daerah yang indah dengan batu-batu granit dan laut biru. Di Cape Town juga kami pergi ke Cape Point, ya, tentu, dan Boulders Beach, tempat kita bisa melihat penguin-penguin Afrika. Kami juga sempat naik Table Mountain menggunakan cable car, ya, menikmati pemandangan alam dari ketinggian 1100 meter. Di Cape Town juga kita merasa seperti tinggal di negara 4 musim dalam satu hari. Di pagi hari kita merasakan dingin dan kabut, pada siang hari sedikit ada panas, hujan pada sore hari, lalu malam yang seperti angin gugur, ya. Di Cape Town kami juga menikmati suguhan pemandangan yang, ya, seperti di Eropa juga, gedung-gedungnya, restoran-restorannya. Kami mengunjungi stadion sepak bola terbesar di Cape Town. Stadion ini juga digunakan pada Piala Dunia. Indonesia juga terkait sejarah dengan Cape Town. Di Cape Town ada Bokap, di mana terletak daerah Kampung Makassar di sini. Dulu Syekh Yusuf atau Sultan Yusuf, adik dari Sultan Goa dari Makassar, dibuang oleh Belanda ke Afrika Selatan ini. Belanda dulu tidak hanya membawa orang-orang Suriname, orang-orang Sri Lanka, orang-orang dari Pulau Jawa, Pulau Sumatera, dan Pulau Sulawesi sebagai budak. Mereka tidak selalu dijadikan budak karena ada orang-orang pintar yang karena alasan politik juga dibuang ke sana. Pengalaman lain adalah bersafari. Kita bisa menikmati pemandangan sekaligus melihat hewan-hewan liar di habitatnya. Mereka biasanya aktif di pagi hari, ya, ketika matahari mulai terbit. Bersama seorang ranger, kami menyusuri
hutan yang buat saya itu eksotis ya. Kami melihat badak dari dekat, kami melihat serombongan zebra, buffalo, dan hewan-hewan lain ya. Buat saya itu eksotik. Pagi hari ketika matahari baru terbit dengan embun yang masih terlihat, oh itu pemandangan luar biasa ya. Afrika Selatan, tempat orang menaruh harapan, tempat banyak sejarah kelam, negara yang terhubung dengan negara-negara lain, negara yang diperebutkan, salah satu negara yang paling banyak dihuni oleh orang kulit putih di dunia, negara berwarna, 3 ibu kota, Bloemfontein, Pretoria, dan Cape Town, negara yang memiliki 11 bahasa resmi nasional. Sampai jumpa lagi di Omachi edisi berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Salam.